Bayangin ya, zombie bisa ngotong korbannya, nih ceritanya ngotong korbannya dan diikat di tiang gitu. Dan tentu saja puncak dari film ini adalah adegan pamungkas pertarungan ala-ala sinetron Indosiar antara pelakor dan istri sah. Salam sinema sahabat sinemalogi. Desa Mati The Movie adalah film horor yang disutradarai Sipu Grosso. Film ini dibintangi Frizzly Harlin, Kiesa Alvaro, Samuel Rizal, Adila Fitri, Ehan Brenda, Shakira Sheldrick, Vicky Dia Cahya, Olivia Irawan Chen, Oce Permatasari, Anyun Cadel, Mastur, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang perjalanan liburan Lintang yang diperankan Frizzly Harlin bersama kawan-kawannya menuju air terjun Sampang, tempat wisata viral yang lokasinya dekat dengan rumah nenek Lintang. Sayangnya, perjalanan mereka menuju lokasi malah terhalang hingga membuat mereka terjebak di sebuah desa yang misterius. Warganya tak lazim, hingga didapati fakta bahwa ternyata ada banyak potongan tubuh manusia ditemukan dan juga dimakan yang mereka masak di kuali. Banyak tanda tanya yang bermunculan, desa apakah itu? Kenapa warganya mengkonsumsi daging manusia? Apakah seisi desa warganya adalah dedemit pemangsa manusia? Lintang dan kawan-kawan benar-benar terjebak di desa mati. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Cerita klise tokoh utama bareng gengnya yang tujuan awalnya liburan atau melakukan proyek, kemudian mendadak menjadi bencana sudah sering dipakai di film-film horor lokal maupun luar. Satu film luar yang paling berkesan menurut saya adalah Cannibal Holocaust 1980 karya Ruggero Deodato, yang bagi saya menjadi karya masterpiece dan tak tergantikan hingga kini. Meski formatnya dibikin found footage, film tersebut nggak ada bedanya dengan Desa Mati. Beberapa memang memiliki kemiripan, hanya saja kemiripannya tidak kentara. Sama-sama melakukan petualangan di sebuah desa misterius dan sama-sama berhadapan dengan penduduk setempat yang memiliki kegemaran makan tubuh manusia. Yang membedakan kedua film tersebut adalah kalau Cannibal Holocaust merupakan karya horor yang menakjubkan, sementara Desa Mati adalah film horor yang gak ada gizinya sama sekali, gak bikin sehat. Film Desa Mati The Movie secara cerita gak banyak menawarkan hal baru. Isi cerita adalah template dari film horor yang sudah-sudah. Pola masih sama, apalagi cara bertutur film ini tergolong sangat lemah. Banyak sekali pembengkokan logika yang terjadi, sehingga yang janggal pun dianggap benar dan gak ada masalah. Termasuk saat salah satu teman berbuat hal-hal yang mencurigakan, ketika ditanya malah jawabnya nyolot setengah mampus. Bukannya kesal, malah gak ada respon dan dianggap lumrah. Kalau saya ya jadi manusia normal yang punya otak, pasti bakalan kepo dan cecer dia nih, buat dia ngaku dengan apa yang telah dia lakukan. Sesungguhnya dari awal film, kejanggalan demi kejanggalan sudah dibentangkan seluas Samudra Pasifik. Yang paling susah justru mencari adegan yang masuk akal. Entah kenapa karakter Lintang di film ini dibikin kayak perempuan bego yang pasrah dengan keadaan. Multi apes kemana-mana. Punya geng isinya red flag semua, bapak yang egois, nenek yang sok klinik mistis, dan gongnya ternyata keluarga Lintang memiliki keterkaitan dengan kejadian-kejadian yang bakal dia lalui setelahnya. Jangan mengharapkan mode petualangan yang mendebarkan. Ceritanya terkesan lompat-lompat, meskipun ada narasi yang menjelaskan itu, tetap aja kita sebagai penonton sudah terlanjur bete maksimal. By the way, saya mau nanya nih ya. Kira-kira kalau kamu mendapati nenek kamu ditusuk orang dan terkapar, kira-kira kamu membiarkan nenek kamu terkapar atau membawanya ikut serta buat nyari pertolongan? Gitu aja sih. Karena secara keseluruhan logika di film ini kayak banyak kena skip, jadinya lemah nurani. Baru kali ini loh saya nonton rombongan zombie atau entah ya jenis apa. Pokoknya entitas yang cuman jalannya tuh geter-geter ala-ala zombie yang di film-film luar sono ya. Itu
mendadak bisa menggotong orang dan mengikatnya di tiang. Bayangin ya, zombie bisa ngotong korbannya, nih ceritanya ngotong korbannya dan diikat di tiang gitu. Dan tentu saja puncak dari film ini adalah adegan pamungkas pertarungan ala-ala sinetron Indosiar antara pelakor dan istri sah. Hampir semua karakter di film ini memiliki kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita jumpai di beberapa film horor mainstream. Pertama, mendadak suka-suka memisahkan diri dari rombongan. Salah satu dari kawanan pasti punya hidden agenda. Gampang banget ngilang dan juga gampang banget nemuin yang hilang. Kalau kejar-kejaran harus ada yang terjatuh, kalau bisa gantian nih yang jatuh. Udah tahu tempatnya nggak beres, tapi malah my life my adventure dan lain-lainnya. Nama sang sutradara sendiri nampaknya masih belum terlalu familiar di kuping ya, dan bisa jadi Desa Mati ini adalah menjadi karya debutannya. Entah cara penyutradaraannya yang masih baru atau karena dia mendapatkan naskah yang amazing. Kalau sudah begini, mari kita serahkan semuanya kepada yang di atas ya. Sepertinya Desa Mati The Movie menjadi film pertama Frizzly Harlin sebagai pemain utama, karena biasanya dia menjadi pendukung nih. Namun sayangnya penawaran yang menjanjikan bagi Frizzly itu tidak dibarengi dengan kualitas cerita yang mumpuni. Sebenarnya secara kualitas, akting semua pemain di film ini tidaklah busuk-busuk amat. Mereka hanya apes aja mendapatkan jatah porsi dialog yang membagongkan. Sinematografinya juga apa adanya, tak ada yang istimewa. Desain produksinya awalnya kelihatan niat nih, namun lama-kelamaan ya gitulah ya, turun performa. Padahal saya sempat suka nih dengan letak geografis desanya yang asri, adem, dan menenangkan. Tapi secara personan, film ini gak ada asiknya sama sekali. Kuping saya sudah terlanjur gak cocok dengan sound-sound horek seperti itu. Pada akhirnya, Desa Mati hanyalah parade usang yang gagal memamerkan kengerian. Film ini hanya memberikan pengalaman menonton yang bakal terlupa selepas keluar dari bioskop. Mungkin memang benar adanya, yang punya wajah ala kadarnya dan makannya banyak pasti akan kalah sama yang wajahnya oke, kaya, dan ada mobil. Itulah kenapa Lintang dan teman-temannya lebih menolong Arga ketimbang menolong Dimas. Nonton deh. Demikian video reaksi dari film Desa Mati The Movie yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.